Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 hari sebelum masuknya bulan Ramadan, beliau sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Mungkin kita akan bertanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon dijumpakan Allah dengan bulan Ramadan? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dijelaskan qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sempurna, manusia yang mulia, yang tidak pernah tersentuh dosa dan kemaksiatan. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon dipertemukan dengan Ramadan? Jawabannya adalah karena bulan Ramadan adalah bulan syahrun yanzilu fihi rahmah, bulan yang di dalamnya akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syahrun yudha'afu fihi alhasanat, bulan yang akan dilipat gandakan di dalamnya amal ibadah. Dan yang paling penting adalah bahwasanya bulan Ramadan fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang mana malam itu kebaikannya melebihi 1000 bulan. Barangkali inilah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, karena di dalamnya ada ampunan, ada lipat ganda pahala, dan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun pada hari ini bulan yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah mulai melambaikan tangan pergi meninggalkan kita. Bulan yang penuh ampunan itu sudah mulai pamit pergi meninggalkan kita. Karena pada saat ini kita sedang berada di penghujung bulan Ramadan. Maka pada hari ini rasa sedih, rasa bahagia bercampur dalam hati kita. Kita bahagia, barangkali sebentar lagi kita akan menyelesaikan ujian menahan 30 hari laparnya. Kita akan selamat dari 30 hari menahan lapar dan dahaga, dan kita akan berhasil melewati itu. Kita juga bahagia karena sebentar lagi kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang berpuasa 30 hari lamanya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena berdasarkan iman, wa ihtisaban. Al-ihtisab kata Imam Ibnu Hajar adalah talabus thawabu minallahi subhanahu wa ta'ala, mengharapkan penuh pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada orang yang berpuasa 30 hari lamanya di bulan Ramadan ini, maka ketika dia berpuasa dengan dasar iman dan mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa atba'ahu sitta bin Syawal, dan dia sempurnakan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti dosa-dosanya akan diampuni Allah sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya saat pertama kalinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah yang tetap membuat kita bahagia di akhir Ramadan ini. Inilah yang membuat kita masih bisa tersenyum di akhir Ramadan ini.
karena di sana ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat yang sama, wahai saudaraku, kita juga ditimpa oleh kesedihan. Hati kita juga dipenuhi oleh kesedihan. Kenapa? Karena bulan yang mulia itu, bulan yang penuh ampunan itu sudah mulai melambaikan tangan pergi meninggalkan kita. Dia sudah pamit meninggalkan kita. Maka saat ini kita bersedih karena bulan itu pergi meninggalkan kita. Saudaraku, tak perlu engkau tangisi kepergian Ramadan, karena Ramadan akan kembali tahun depan. Tapi yang perlu engkau tangisi, yang perlu engkau khawatirkan adalah ketika bulan Ramadan tahun depan datang kembali, apakah kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa di dalamnya? Apakah umur kita masih dipanjangkan Allah? Apakah umur kita masih disampaikan Allah untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Atau jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita? Atau jangan-jangan ini adalah salat tarawih terakhir bagi kita? Atau jangan-jangan ini adalah momentum buka puasa bersama terakhir bagi kita? Maka jika itu yang engkau khawatirkan, wahai saudaraku, maka menangislah, bersujudlah kepada Allah dan mohonkan agar engkau diperjumpakan kembali dengan bulan yang mulia ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu agar puasa Ramadan kita tidak berlalu sia-sia, agar puasa Ramadan kita kali ini tidak seperti debu yang menempel di kaca, yang mana dihembus angin maka dia hilang tanpa bekas apa-apa. Maka setidaknya ada 3 pesan Ramadan yang wajib kita jaga, kita lestarikan, kita bawa sampai kita keluar dari bulan Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, adapun pesan Ramadan yang pertama adalah bahwasanya bulan Ramadan mengajarkan kita untuk menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita diajarkan jangankan untuk memakan yang haram, memakan yang halal pun kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahan itu makanan padahal makanan itu halal bagi kita. Kita tahan itu minuman padahal minuman itu halal bagi kita. Kita tahan agar tidak menyentuh istri kita di bulan Ramadan, padahal istri itu dulu kita nikahi dengan cara yang halal. Tapi kenapa semua ini kita tinggalkan? Jawabannya adalah karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini, inilah krisis kita saat ini. Rasa takut inilah yang menjadi krisis kita umat Islam saat ini. Orang tidak lagi takut kepada Allah. Suami tidak lagi takut kepada Allah, sehingga dia berani menafkahi anak istrinya dengan jalan yang haram. Pedagang tidak lagi takut kepada Allah, sehingga dia bisa curang dalam timbangannya. Pemimpin tidak lagi takut kepada Allah, sehingga dia melalaikan amanahnya. Maka bulan Ramadan ini melatih kita untuk senantiasa melatih diri agar rasa takut itu tetap ada di dalam hati kita. Andai saja manusia punya rasa takut kepada Allah, maka pedagang tidak akan curang pada timbangannya. Andai manusia punya takut kepada Allah, maka para pemimpin akan amanah, akan menjaga amanahnya. Jika manusia punya rasa takut kepada Allah, maka seorang suami tidak akan sanggup menafkahi istri dan anaknya dari jalan yang haram, karena dia tahu, karena dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari panasnya, dari pedihnya api neraka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu orang yang akan mendapatkan ampunan Allah nanti di hari kiamat. Di hari itu tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 orang yang akan mendapatkan ampunan, ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Siapakah mereka? Salah satunya adalah rajulun talabathum ra'atun dzata mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan, berparas cantik, tapi dia tolak, dia tinggalkan. Kenapa? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, rasa takut inilah yang akan menyelamatkan kita nanti dari panasnya api neraka. Rasa takut inilah yang harus kita jaga, kita lestarikan dan kita bawa sampai keluar Ramadan nantinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pesan Ramadan yang kedua adalah bahwasanya Ramadan mengajarkan kita
untuk menanamkan rasa persaudaraan sesama kita. Salah satu ibadah yang menyamaratakan manusia adalah ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Jika haji hanya dikhususkan untuk orang-orang yang mampu, jika ibadah zakat hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta, maka berpuasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang diwajibkan kepada seluruh manusia yang miskin, yang berkecukupan, maupun mereka yang memiliki kelebihan harta. Maka disinilah pesan cinta Ramadan kepada kita, bahwasanya bulan Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa agar kita bisa merasakan perasaan orang lain. Saat kita berpuasa menahan lapar dan dahaga, maka saat itu kita pun merasa bagaimana sakit yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang beruntung. Rasa lapar perut kerontang itu mengajarkan kita bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh orang-orang miskin, sehingga hati kita pun terketuk untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Inilah makna Ramadan yang sebenarnya. Inilah makna Ramadan. Inilah bukti keberhasilan Ramadan. Ketika kita mampu menjaga, membawa keluar Ramadan, yaitu merasakan perasaan orang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pesan Ramadan yang ketiga adalah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang melatih kita untuk senantiasa menjaga tali silaturrahim. Nabi SAW bersabda, "Man arada ay yabsutu lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Orang yang ingin Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Maka di bulan puasa ini ada makan sahur, ada berbuka puasa, maka momentum inilah yang menjadikan kita mengikat kembali tali persaudaraan yang mungkin dulu sudah terputus, yang mungkin dulu terbengkalai. Maka masuknya Ramadan tahun ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengeratkan hubungan silaturahim antar sesama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 3 pesan Ramadan yang wajib, harus dan mesti kita bawa, kita lestarikan sampai kita berada di luar Ramadan nantinya. Yang pertama adalah bahwa Ramadan mengajarkan kita untuk menanamkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, bahwa Ramadan mengajarkan kita untuk bisa merasakan perasaan orang lain, merasa peduli kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah bahwasanya Ramadan mengajarkan kita untuk tetap menjaga hubungan baik tali silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.